Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tuftahu lana biha babur ridha wat taysir wa tughlaqu 'anna biha babusy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap dewan guru, para ustadz ustadzah, segenap karyawan, anak-anakku yang saya cintai, segenap wali murid SD Irada yang saya hormati, Bapak Ibu di rumah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ini yang nanti akan mengantarkan kita ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena dengan bekal iman Islam ini semua amal-amal kita, anak-anakku, akan menjadi syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ayo kita syukuri nikmat iman dan nikmat Islam ini sehingga ditambah terus sampai kita kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menghadap kepada Allah membawa kunci, yaitu dibukanya amal soleh kita oleh Allah, yaitu iman dan Islam. Kemudian yang kedua, kita bersyukur kita diberikan nikmat sehat walafiat di masa pandemi ini. Mudah-mudahan bagi yang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah sehat, tetap jaga kesehatan ya. Tetap berdoa seperti Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afadah da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Minta terus sehat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, supaya kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat kifayah. Kita dicukupi sama Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri, mudah-mudahan kita selalu dicukupi ya. Anak-anakku semuanya, segenap wali murid, Bapak Ibu, ayah bunda di rumah, semoga dicukupi semua oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia maupun juga kehidupan besok di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang enak itu, orang dicukupi itu enak ya. Tidak ada orang yang dicukupi tidak enak, dan itu nikmat. Maka dari itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala nikmat cukup ini selalu kita syukuri setiap pagi dan setiap waktu. Alhamdulillah ala nikmatil kifayah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para pemirsa, para ustadz ustadzah dan juga anak-anakku sekalian yang saya cintai, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan satu tema yang masih merupakan satu kelanjutan dari tema yang Ustadz pernah sampaikan, yaitu fadilah-fadilah sedekah. Dan ini Ustadz akan sampaikan ada beberapa kisah dahsyatnya sedekah.
Nah, jadi kenapa kok Ustadz sampaikan ini? Karena harus saya ulang-ulang. Salah satu di antara amal soleh yang fadilahnya, keistimewaannya itu sangat-sangat besar. Anak-anakku sekalian ya. Ini keistimewaannya tidak hanya di dunia saja, tapi besok di akhirat, di alam akhirat kita itu sangat luar biasa. Sampai-sampai para orang-orang yang telah mendahului kita, ya, bapak-bapak kita, nenek-nenek moyang kita, ya, yang sudah meninggal itu di alam barzah itu rata-rata mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mereka rata-rata mengatakan itu. Wahai Tuhanku, jika seandainya Engkau hidupkan aku kembali dalam waktu yang sekejap saja, sehari saja, 1 jam saja, 1 bulan saja, 1 tahun saja. Tapi itu kan tidak mungkin ya anak-anakku semuanya ya. Karena kalau orang sudah mati, itu tidak mungkin akan dikembalikan lagi ke alam dunia. Tapi inilah harapan-harapannya rata-rata orang yang mati ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani, seandainya Engkau akhirkan ajalku, seandainya Kau berikan kesempatan aku untuk hidup 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Itu permintaannya ada 2. Yang pertama adalah fa as-saddaqa, ya Allah, ya Rabb, saya kalau kamu hidupkan lagi, saya akan sedekah. Saya akan memberikan sebagian daripada uang saya, bahkan kalau perlu semua uang saya sedekahkan ya Allah. Ya anak-anak semuanya, makanya di sini ada program sedekah di setiap hari Jumat ya. Besok alhamdulillah ya, kita sudah dibolehkan sama pemerintah, juga dari pemerintah kabupaten sudah membolehkan kita untuk PTM ya, pembelajaran tatap muka. Nah, di setiap hari Jumat ini kita biasakan dengan sedekah ya, supaya apa? Menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah kebiasaan, perilaku hidup kita setiap hari untuk selalu bersedekah. Karena apa? Ini ya anak-anakku semuanya, karena orang mati saja itu di penyesalannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Ya Allah, seandainya Kau hidupkan aku dalam jangka waktu yang sebentar saja, aku akan bersedekah ya Allah. Kalau ada anak yatim akan saya sedekahi. Kalau ada fakir miskin saya sedekahi. Kalau ada orang yang kesusahan saya bantu sedekah. Karena sedekah itu tidak hanya dengan harta saja, tapi kalau bisa kita sedekah dengan kelebihan ilmu kita mengajari orang lain, mengajari teman kita, ya, mengajari keluarga kita untuk supaya paham terhadap ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini sedekah dengan ilmu. Ada sedekah dengan tenaga. Kita kuat tenaga kita bantu. Kita bersihkan musola ya anak-anak. Menyapu musola, menyapu masjid. Nah, ini sedekah dengan tenaga. Ada duri di jalan, dipinggirkan. Ada sampah di jalan, dimasukkan di tempat sampah. Ini adalah sedekah dengan tenaga kita. Ada tadi sedekah dengan pikiran, ada sedekah dengan ilmu kita, ada sedekah dengan harta. Kalau kita bisa dengan harta kita, maka latihlah sejak kecil. Ya, di sini di SD Irada anak-anak dilatih setiap hari Jumat untuk bersedekah. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian dan juga para pemirsa, Bapak Ibu dan para ustadz ustadzah, sedekah juga bisa dengan berdoa kita. Berdoa. Ya Allah, ketika ada tetangga kita sedang kesusahan kita doakan. Ketika ada tetangga kita yang meninggal, kita doakan.
Ketika ada tetangga kita yang sedang tertimpa musibah, kecelakaan, kita doakan. Ya, itu sedekah dengan doa. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anak-anakku sekalian yang saya cintai. Ya, coba bayangkan, orang yang mati saja dia itu kepingin kalau dihidupkan sama Allah, kepingin sedekah. Kemudian yang kedua adalah kepingin jadi orang yang soleh, orang yang baik sama Allah, taat sholatnya, taat puasanya, taat ketika diperintah sama Allah untuk patuh kepada orang tua, taat. Nah, ini ketaatan inilah, kesolihan ini yang akan dilaksanakan oleh orang yang meninggal, ya, ketika diberi kesempatan lagi sama Allah untuk hidup. Nah, betapa sangat besarnya ya anak-anak, betapa sangat besarnya keistimewaan daripada sedekah nanti di alam kubur itu, di alam barzah ya. Ketika itu yang tahu siapa anak-anakku? Yang tahu adalah orang yang sudah mati. Tahu bahwasanya sedekah ini besar manfaatnya. Maka sebelum kita nanti wafat, sebelum kita nanti memang benar-benar mati, kita semuanya juga akan mati kan. Nah, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup ini, ayo kita banyak bersedekah untuk sanggup kita besok di alam barzah, sanggup kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, as-shadaqah tadfa'ul bala. Masya Allah, sedekah itu adalah menyingkirkan dari segala macam bara bahaya. Anak-anakku kalau kepingin selamat, kepingin diberikan keselamatan sama Allah, bukankah kita ini dalam doa yang diajarkan oleh guru-guru kita, para ulama kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat di dalam agama kita, selamat di dunia kita, selamat di akhirat kita. Selamat. Orang selamat itu nikmat yang besar. Nah, untuk bisa selamat itu salah satu caranya ya adalah kita memperbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Nah, Ustadz, kalau kita kepingin diselamatkan Allah setiap hari, ya berarti sedekah setiap hari. Sedekah setiap pagi, mulai dari habis subuh itulah, sebelum terbit matahari kita sudah bersedekah. Niati segala sesuatu semuanya adalah untuk bersedekah. Insya Allah kita akan diselamatkan sama Allah dari segala macam mara bahaya. Kemudian inna shadaqah tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u anhu maitatassu. Ya. Sedekah itu bisa meringankan amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan amarahnya kepada kita karena kita sering berbuat maksiat, sering berbuat dosa, itu bisa diringankan dengan kita selalu bersedekah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Wa tadfa'u anhu maitatassu, dan sedekah itu bisa menghindarkan kita dari mati yang jelek, mati yang su'ul khotimah. Artinya kalau kita kepingin nanti pada saat kita dimatikan sama Allah dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik, dianggap baik sama siapa ini? Allah yang menganggap baik ya anak-anak ya. Kalau Allah yang menganggap baik, maka semua makhluknya Allah akan menganggap baik. Ya. Ini keistimewaannya. Jadi kalau kita kepingin mati yang baik, mati yang husnul khotimah, perbanyak sedekah. Kemudian anak-anakku sekalian, sedekah ini bisa memperpanjang umur, Masya Allah. Sedekah ini memperpanjang umur. Dalilnya mana Ustadz? Dalilnya ini dari sebuah kisah. Makanya di sini kan saya sampaikan tadi temanya adalah ada beberapa kisah tentang dahsyatnya sedekah. Salah satunya di antara kisah dari muridnya Nabi Ibrahim ya. Ini ada murid Nabi Ibrahim nih anak-anak. Muridnya Nabi Ibrahim ini mau menikah besok pagi. Hari ini dia datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk minta doa. Nabi Ibrahim, aku murid engkau. Aku minta doa kepadamu wahai Nabi Ibrahim. Doakan saya besok mau menikah, mudah-mudahan diberkahi sama Allah pernikahan saya. Datang kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya sama Nabi Ibrahim, baiklah, saya besok datang ke pernikahanmu,
saya akan doakan kamu insya Allah. Ya sudah, sekarang kamu boleh pulang wahai muridku. Begitu sang murid ini sampai di pekarangan rumahnya Nabi Ibrahim ya, di pekarangannya rumah Nabi Ibrahim itu, di depan rumahnya itu ada beberapa pengemis di situ. Ada orang yang fakir miskin meminta-minta. Dan akhirnya sang pemuda ini iba hatinya, kasihan ya, seperti anak-anak itu kalau melihat para pengemis itu kasihan hatinya. Akhirnya sang pemuda ini mengambil uang di sakunya, itu ada 2 gebok ya. Ini anak-anak, orang Arab dulu itu kalau nyimpen uang itu kayak di kantong gitu ya, di kantong disimpan di pinggangnya begini, ada dua kantong di situ uang. Akhirnya sama sang pemuda ini satu kantong uang itu, satu kantong yang berisi uang itu dikasihkan kepada fakir miskin itu. Bismillah, ya Allah, saya kasihan kepada fakir miskin ini, saya sedekahkan harta saya ini yang sebenarnya besok untuk modal saya menikah, tapi saya sedekahkan ini separuh ya anak-anak ya. Jadi kan tadi bawa 2 ya, dikasihkan 1 berarti kan tinggal 1 ya, 1 kantong tadi disedekahkan, kemudian dia pulang. Nah, pada saat di perjalanan ini ya, pada saat di perjalanan ini anak-anakku sekalian, itu malaikat Israel mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk apa? Datang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa engkau? Kata Nabi Ibrahim. Aku adalah Israel. Ya Allah, engkau Israel. Apakah sudah datang waktuku? Sudah datang waktu ajalku, wahai Israel? Bukan Ibrahim, aku diperintah sama Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mengambil nyawamu, tapi aku diperintah sama Allah untuk memberitahumu karena engkau kekasihnya Allah. Beritahu tentang kabar apa? Kabarnya adalah muridmu itu nanti jam 12 malam, tengah malam, aku diperintah sama Allah untuk mengambil nyawanya. Subhanallah, Nabi Ibrahim kaget. Ya Allah, muridku itu masih muda, baru saja datang, kemudian nanti malam dia akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu, oleh malaikat Israel. Akhirnya Nabi Ibrahim bergegas mau mengejar anak itu, tapi dia ingat ini adalah pesannya Allah kepada nabinya, kepada rasulnya, dan terutama kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu dia punya gelar ya anak-anakku, yaitu gelarnya adalah Khalilullah, kekasih Allah. Ya, Khalilullah. Karena kekasih Allah inilah Israel disuruh datang sama Allah untuk memberitahu bahwa muridnya nanti malam akan diambil nyawanya. Ya, seperti itu anak-anak ceritanya. Dan singkat cerita ini, apa yang terjadi? Suatu keajaiban yang luar biasa, subhanallah. Ternyata Nabi Ibrahim besok paginya datang ke rumah anak ini. Ya, datang satu dengan tujuan mau memberikan doa restu kalau memang dia masih hidup. Kalau memang dia sudah meninggal, akan saya doakan mudah-mudahan matinya dalam keadaan husnul khatimah. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim datang di rumah, ternyata anak ini masih hidup. Subhanallah, akhirnya dilangsungkan pernikahannya itu. Rame pernikahannya. Dan Nabi Ibrahim berdoa dalam hatinya. Nabi Ibrahim bertanya, ini ada apa ini? Kemarin aku disambangi sama malaikat Israel, diberitahu sama malaikat Israel bahwa anak ini tadi malam harusnya sudah mati. Tapi apa yang terjadi? Anak ini masih hidup. Nabi Ibrahim kaget, ya. Ada apa ini? Ada peristiwa apa yang bisa membuat anak ini dipanjangkan umurnya? Dalam benaknya Nabi Ibrahim, mungkin ini masih pengantin baru gitu ya. Mungkin masih pengantin baru, dikasih kesempatan mungkin 1 minggu. Ternyata 1 minggu kemudian Nabi Ibrahim menjumpai anak ini masih sehat juga. Oh, barangkali dikasih kesempatan 1 tahun. Ketemu 1 tahun kemudian anak ini masih hidup lagi. Oh, barangkali dikasih waktu
5 tahun. Ketemu 5 tahun, anak ini masih hidup. 10 tahun anak ini masih hidup. Sampai 70 tahun berlalu, anak ini masih hidup. Subhanallah ya. 70 tahun dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih hidup anak itu. Ternyata di saat 70 tahun itu ya, Nabi Ibrahim bertemu lagi dengan malaikat Israel. Dia tanya Israel, ada apa gerangan ini Israel? Anak ini katamu 70 tahun yang lalu anak ini mau kau ambil nyawanya. Tapi ternyata sampai sekarang masih hidup. Iya Israel, iya Nabi Ibrahim. Aku sebenarnya malam itu sudah datang ke rumahnya dan aku mau ambil nyawanya itu. Tapi apa yang terjadi? Begitu saya mau mengambil nyawanya, saya mau mencabut nyawanya, Allah tahan. Allah tidak memperbolehkan. Aku tanya kepada Allah, ya Allah, tidak semestinya seperti begini. Ada apa ini? Lihatlah anak ini, dia punya 2 keistimewaan, kata Allah Subhanahu wa taala. Anak ini satu, senang silaturahim dengan gurunya. Yang kedua, anak ini dia menyedekahkan sebagian dari hartanya saat ada pengemis saat itu. Gara-gara itulah Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, subhanallah. Ini gara-gara ini. Maka kalau kita kepingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, anak-anakku kepingin dipanjangkan umurnya sama Allah, perbanyaklah sedekah. Ya. Kemudian di kisah yang lain, sedekah ini memperbanyak rizki yang berlimpah, ya, memperbanyak rizki. Ini terjadi di zamannya siapa kisah ini? Kisah ini terjadi di zamannya Nabi Musa, Bani Israel, ya, umatnya Nabi Musa ini Bani Israel. Ada Bani Israel yang sangat miskin sekali, ya, miskin sekali. Saking tidak punyanya itu, dia tidak punya rumah, dia tidak punya harta. Yang dia punya hanya baju yang dia pakai. Itu saking miskinnya. Akhirnya sang suami istri ini 2 orang nih, sang suami istri ini berdiskusi. Gimana ya Pak ya, kita ini sudah lama hidup miskin. Iya Bu, kita ini sudah lama hidup miskin, sudah berusaha tapi masih miskin aja. Akhirnya sang istri ini dia punya ide. Wahai suamiku, ya, bukankah kita ini punya nabi? Terus nabi kita kan Nabi Musa. Iya, sudah tahu Nabi Musa. Kenapa dengan Nabi Musa? Nabi Musa itu dia punya keistimewaan bisa bicara dengan Allah. Ah ini, ya anak-anakku semuanya. Nabi Musa itu dia punya keistimewaan, dia bisa bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nabi kita katanya. Lah, terus kenapa? Lah ayo kita ke Nabi Musa, kita minta sama Nabi Musa agar bicara dengan Allah, agar kita ini dijadikan orang kaya. Wah, ini ide yang bagus ini katanya, ide yang bagus. Nabi Musa itu punya gelar namanya Kalimullah, lisannya Allah Subhanahu wa taala, karena dia bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya Nabi Musa, ya anak-anak semuanya. Akhirnya 2 umatnya Bani Israel ini yang miskin tadi itu datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa, aku datang kepadamu, ada apa? Aku ini sudah lama bertahun-tahun hidup miskin Nabi Musa, gak punya apa-apa Nabi Musa. Terus yang kamu mau apa? Aku mau kaya Nabi Musa. Terus apa yang bisa saya lakukan? Engkau kan bisa bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Engkau bisa langsung bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Tolong bicarakan saya Nabi Musa sama suami saya ini. Saya dan istri saya ini Nabi Musa. Tolong bicarakan sama Allah agar Allah mentakdirkan kami berdua ini kaya. Seberapapun waktunya, saya kepingin pokoknya jadi orang kaya. Tidak apa-apa misalkan 1 bulan atau 2 bulan gitu, kaya 1 bulan 2 bulan tidak apa-apa. Oh begitu dah. Baiklah kata Nabi Musa. Disampaikanlah Nabi Musa ini kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, umatku ini minta kaya ya Allah. Umatku ini minta menjadi orang yang rizkinya berlimpah ya Allah. Apa kata Allah? Dijawab, wahai Musa,
aku izinkan, ya, aku izinkan umatmu itu untuk aku berikan rizki yang berlimpah, kaya raya. Terus gimana ya Allah? Sampai kapan ya Allah? Cuman hanya 1 hari aja, cuman hanya 1 bulan saja. 1 bulan saja ya. Jadi 1 tahun, maaf ya, 1 tahun. Jadi Allah mengizinkan orang ini diberikan kekayaan yang melimpah ruah hanya 1 tahun, 1 tahun. Ya Allah, akhirnya Nabi Musa seneng. Walaupun 1 tahun tidak apa-apa, tapi sudah dijawab sama Allah. Disampaikanlah kepada 2 orang umatnya ini, wahai fulan, Anda berdua ini sudah saya mintakan sama Allah dan Allah sudah memberikan jawabannya. Gimana Nabi Musa jawabannya? Kamu akan diberikan kekayaan dan rezeki berlimpah 1 tahun. 1 tahun. Gimana? Kamu mau nggak? Mau Nabi Musa, enggak apa-apa. Walaupun 1 tahun saya enggak apa-apa. Yang penting saya jadi orang kaya. Enggak kere seperti begini, ya. Mau beli apa-apa enggak bisa, ya. Mau butuh apa-apa enggak bisa. Aku kepingin jadi orang kaya. Enggak apa-apa Nabi Musa, terima kasih 1 tahun saja saya terima. Akhirnya sudah sampaikan lagi sama Allah, ya Allah, si fulan ini menerima, ya. Walaupun kau beri 1 tahun. Alhamdulillah. Besok paginya selang 1 hari, ini tiba-tiba 2 orang ini, ya, itu dia berdagang biasanya tidak laku, tapi ini tiba-tiba banyak orang yang cari, banyak orang yang beli. Terus hari berikutnya juga demikian, hari berikutnya tambah banyak lagi, hari berikutnya tambah banyak lagi, terus tambah banyak. Akhirnya orang ini menjadi kaya raya. Nah, keistimewaan 2 orang ini apa, anak-anakku? Keistimewaan 2 orang ini adalah suka bersedekah. Dia ingat, wahai suamiku, kita ingat dulu waktu masih miskin ya, tidak punya apa-apa, sekarang kita punya apa-apa. Ayo kita bersyukur sama Allah. Apa itu caranya? Kita sedekahkan ini terus. Sedekah kepada fakir miskin, sedekah kepada anak yatim, sedekah kepada orang yang kesusahan. Dia kasih terus setiap hari. Sampai waktu ini sudah 1 tahun, ya. Sudah 1 tahun. Nggak terasa ini. Terus sedekah aja dia tuh. Terus sedekah terus. Sampai nggak terasa ini kelewat 1 tahun. Orang ini masih kaya aja. 2 tahun masih kaya. 3 tahun masih kaya. Nabi Musa akhirnya dia tahu ini. Dia tanya lagi sama Allah, ya Allah, bukankah dulu aku mintakan orang ini kau beri kesempatan kekayaan hanya 1 tahun saja. Tapi sekarang udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, orang ini masih kaya saja. Apa jawabnya Allah? Memang Nabi Musa, aku memang beri kesempatan dia hanya 1 tahun. Tapi karena dia itu suka bersedekah, jadi rizkinya banyak itu karena sedekahnya dia. Bukan karena waktu yang aku beri 1 tahun kaya raya itu. Waktunya udah habis memang itu. Tapi dia kaya itu aku kasih karena dia suka sedekah. Jadi kekayaannya itu karena dia suka sedekah. Nah, ini anak-anak semuanya. Demikian cerita dan kisah yang Ustadz berikan tadi, ya. Mudah-mudahan memberikan motivasi, ya. Jadi sangat banyak sekali fadilahnya sedekah ini. Maka bersedekahlah setiap hari, ya. Setiap pagi kalau bisa, ya, sebelum matahari terbit itu sudah niat sama Allah untuk bersedekah terus. Siapapun yang kita temui, siapapun fakir miskin, ya, yang butuh apa-apa kita sedekahi. Kita sedekah ke teman kita sedekah ke adik kita sedekah ke keluarga kita, ya. Setiap kali memberi apa-apa, tolong diniati apa? Sedekah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi fadilahnya sudah Ustaz sampaikan, ya. Menyingkirkan dari segala macam mara bahaya, ya. Sedekah mengecilkan, ya, memadamkan amarahnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian sedekah ini menyelamatkan kita dari mati yang su'ul khotimah. Kemudian sedekah ini juga memperpanjang umur. Tadi di kisahnya siapa?
muridnya Nabi Ibrahim ya, dipanjangkan umurnya padahal sudah mau diambil sama malaikat Israel nyawanya. Tapi terus panjang sampai 70 tahun sampai lebih ya. Kemudian kisahnya Nabi Musa dan umatnya ya, yang dipanjangkan rizkinya. Tadi padahal cuma dikasih sama Allah 1 tahun untuk menjadi orang kaya, tapi masih terus jadi orang kaya karena dia banyak bersedekah setiap hari sehingga rizkinya terus ditambah sama Allah, ditambah lagi sama Allah. Demikianlah anak-anakku semuanya yang ini yang Ustadz bisa sampaikan ya. Masih banyak sebenarnya fadilah-fadilah daripada sedekah, tapi ini yang di kajian indah SD Irada pada minggu ini yang bisa Ustadz sampaikan, mudah-mudahan membawa banyak manfaat ya. Jadi ilmu yang manfaat, barokah, bersedekahlah mulai dari sejak kecil, mulai dari sejak dini begini, budayakan dalam hidupmu supaya nanti ya kamu akan diberikan keistimewaan di dunia dan juga di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga dijadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang suka bersedekah, jadikan orang-orang yang ahlul ilmi ya, jadikan orang-orang yang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga suka bersedekah, karena itu yang diajarkan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ونسألك يا الله علما نافعا وعملا متقبلا وولدا صالحا ورزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب إنك على كل شيء قدير ونسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ونسألك يا الله رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدانا الله وإياكم أجمعين. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan sampai ketemu lagi dengan anak-anakku semuanya di PTM ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.